Percayalah Pioners, bahwasanya permasalahan KYC itu nggak cuma terjadi di Indonesia saja yang banyak ya, di luar pun banyak gitu. Dan jujur Mang Adun ngebaca yang komentar akhir-akhir ini di channel itu Mang Adun, khususnya ya yang KYC-nya bermasalah ya, baik itu berwarna merah kah atau berwarna orange kah dan macam-macam lah ya tuh. Jadi kita akan masuk di satu pembahasan ya, yang dimana Mang Adun sendiri itu tidak bisa menyampaikannya langsung ke Pioners sebenarnya, tapi ya ini sangat merasa terwakili ya Mang Adun oleh postingan dari Pihot News. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi sama Mang Adun di channel Mang Adun tentunya. Oke, di sini bisa Pioner lihat langsung ya. Hijau, orange, merah. Hijau tertawa, orange sedih, merah menangis. Banyak orang bertanya tentang penolakan kasus KYC seperti ini. Namun saya tidak bisa memiliki jawaban tersendiri untuk setiap kasus tertentu yang telah dipersonalisasi dengan scanning dari Pikortim seperti itu ya. Jadi dipersonalisasi itu ya memang secara pribadi gitu loh, secara pribadi langsung dari Kortim gitu. Ini bukan kesalahan platform, ini adalah cerminan dari semua tindakan pengguna pada platform yang diaplikasikan secara terpisah untuk setiap individu. Ya betul ya, maksudnya begini, ibarat Kortim itu ya kan jelas ya, aplikasi itu downloadnya di Play Store-nya sama kan gitu. Nah, setiap Pioners yang download itu kan ya aplikasinya sama, tapi dipegangnya sama orang yang berbeda gitu loh. Dan setelah ketika jatuh ke Pioner masing-masing ya, ada di tangan Pioner masing-masing, yaitu benar-benar tanggung jawab Pioner itu sendiri. Makanya kenapa benar tidak bisa menjawab ya, bukan tidak bisa menjawab sih, sudah berusaha untuk menjawab ya. Banyak banget kasus permasalahan, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Itu disclaimer ya, karena jelas di sini tuh. Di sini diklarifikasikan secara terpisah untuk setiap individu. Ya, syukur kalau misalkan ya ada yang membimbing seperti itu. Bahkan Pak Siadi itu kasusnya malah beliau sendiri sebagai pembimbing, yang kasusnya malah ditolak ya KYC-nya. Ini bukan kesalahan platform, itu sekali lagi ya, ini adalah cerminan dari semua tindakan pengguna pada platform yang diklasifikasikan secara terpisah untuk setiap individu. Mungkin mereka tidak tahu cara menggunakannya. Mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan akunnya. Mungkin mereka sengaja melakukan hal-hal cerdik untuk membypass platform tersebut. Banyak tindakan yang tidak sengaja atau disengaja dapat menimbulkan akibat di atas. Oke, ya. Jadi Mang Adun jujur ya, nggak tahu apa yang terjadi dengan akunnya Pioner yang bermasalah seperti itu. Tapi ada yang perlu Mang Adun garis bawahi di sini khusus ya. Karena apa? Karena sebagai Pioner sejati itu Mang Adun percaya nggak bakalan lah dia mau menjual beli Pi atau melanggar kebijakan Pikortim seperti itu, apalagi dengan sengaja. Nah, tapi di sini ada yang Pihot News katakan, bahkan ya di situ banyak tindakan yang tidak disengaja. Nah, itu ya, tindakan yang tidak sengaja seperti apa, Mang? Ya, Mang Adun juga tidak tahu ya. Itu adanya di aplikasi di platform Pioner itu sendiri. Contoh nih, kalau punya kasus Mang Adun kan kasusnya itu berwarna orange ya, seperti itu di browser terus berwarna orange. Nah, ini akan kita coba sedikit bahas ya di sini. Nah, kenapa
ya gitu. Padahal daftar periksa mainnet Mengadun itu berwarna hijau semua. Kenapa Picor Team menerapkan di sini persetujuan sementara, ya, setelah pemeriksaan tambahan sebelum migrasi atau KYC Anda diubah menjadi KYC sementara sambil menunggu pemeriksaan tambahan. Ya, pemeriksaan tambahan kita tahu ada liveness, ya, seperti itu. Petunjuk lebih lanjut akan menginformasikan langkah Anda selanjutnya untuk menyelesaikan status tentatif. Nah, Mengadun ada di kasus tentatif, ya. Di sini apa yang terjadi? Sementara daftar periksa mainnet sudah hijau semua, tapi di sini dinyatakan tentatif KYC-nya. Dimohon untuk menjadi validator. Oke, ya, nggak tahu. Perasaan Mengadun ini nggak ada Mengadun melakukan sedikit kesalahan, sedikit pun gitu loh, ya. Nah, tapi makanya kenapa Mengadun setiap ada pioners yang curhat, ya, baik itu di Messenger melalui Facebook Arma Wijaya, ya, sudah sering Mengadun share tuh, ataupun di Telegram @mangadoen seperti itu, ataupun di Instagram, ya, banyak lah ya. Dan Mengadun ada yang tanya nomor telepon, mohon maaf nomor telepon tuh terlalu privat, ya, seperti itu, karena banyak banget tindak kejahatan yang dilakukan, ya, kalau dari nomor telepon itu. Jadi Mengadun nggak share, ya, sharenya itu aja. Nah, di sini kalau kenapa Mengadun selalu, ya, setiap kepada pioners yang curhat di channel Mengadun, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan juga, ya, tuh selalu Mengadun katakan, coba Pak, coba Bu atau Mbak gitu, diingat kembali sebenarnya apa yang pernah terjadi, bahkan ke hal yang terkecil pun. Maksud Mengadun seperti itu. Karena apa? Karena ya itu secara logis nih lah, ya, secara logis Mengadun gambarkan aplikasi PayNetwork atau aplikasi P-Browser, ya, atau platform PayNetwork itu anggaplah sebagai kertas putih yang awalnya itu dari Picor Team. Nah, diambillah sama kita, didownloadlah dari Play Store. Nah, mau diapakan kertas putih itu gitu, kertas putih itu? Oke, kita misalkan ya secara bagus gitu kan, mengisi daftar atau apa, rapi perasaan. Cuman kan kadang kita tidak tahu ketika kita menyerahkannya, ya, dokumen yang menurut kita sudah benar dan yakin gak ada yang salah gitu kan, kita kan tidak tahu tuh di situ apakah memang pengecekan di sana ada yang salah gitu kan, ataukah memang, ya, contoh di Mengadun nih, ini hal yang sangat kecil, ya. Mengadun tuh cuman karena gara-gara pernah ganti HP dan Mengadun belum sempat keluar di HP lama Mengadun karena mati mendadak gitu, ya. Itu yang pertama, ya. Ini jujur, ini perlu banget pioners pahami, ya, perlu banget pioners mengerti. Karena apa? Karena menurut Mengadun ini salah satu jawaban itu kenapa berubah KYC-nya. Ya, Mengadun waktu itu masih bisa jadi validator. Oke, kita masuk ke status KYC validator, Mengadun menyebutnya, ya. Karena apa? Karena kalau status KYC, ya, di daftar periksa mainnet yang Mengadun tahu, ya, di sana tuh. Kalau status KYC secara resminya itu, ini kan kolom validator di sini, ya. Oke, ya, abaikan, cuman sekedar gambar aja, ya. Kita masuk ke sini. Ini kenapa sampai berubah, bahkan sampai ditolak gitu loh. Mengadun ngobrol banyak sama beberapa orang, beberapa pioners, ya, sering ngobrol ke sana ke sini. Itu sampai sekarang itu banyak yang tidak tahu permasalahannya masing-masing gitu loh. Dan tapi kalau Mengadun ingat-ingat, ya, nah ini kan jaraknya antara saudara Mengadun si Odo itu dan Mengadun sendiri di sini itu nggak jauh. Dan sama saudara Mengadun juga kan pioners tahu, udah pernah Mengadun share videonya, ya, tuh sama, dia juga belum di verifikasi nomor teleponnya gitu.
Mang Adun juga sama nih, belum diverifikasi nomor telepon, tapi sampai sekarang dia masih bisa menjadi validator. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ada ya, itu pioners tuh yang tidak mengalami ya, karena kemarin kan sebagian besar, berarti ada sebagian kecil seperti Mang Adun katakan. Nah, itu sebagian besar ya hampir kena semua lah, nyatakan kena semua tidak masalah kan gitu ya. Nah, itu malah nggak pada tahu, di saudara Mang Adun tuh nggak tahu kalau adanya sampai perubahan yang tadinya hijau terus orange terus balik hijau lagi, nggak tahu karena mungkin kan nggak sempat buat nonton YouTube atau update informasi seperti itu. Nah, pas Mang Adun tanyakan, masih bisa, beneran masih bisa jadi validator gitu loh. Nah, tapi gitu, Mang Adun ingat ya, itu selama Mang Adun sudah daftar jadi validator, ya kan, tuh itu memang Mang Adun ada mungkin ya sedikit melakukan kesalahan 94 akurasi, 94% ya gitu. Tapi kalau misalkan cuman gara-gara Mang Adun nggak aktif, ini logis nih ya, kita bicara logika aja. Kalau misalkan cuman gara-gara nggak aktif memvalidasi pioners karena sudah tidak aktif lah atau kesibukan seperti itu, memang benar Pikortim pernah bilang bagi validator yang udah di share juga Mang Adun ya, itu bagi validator yang tidak aktif nanti akan diberhentikan. Nah, apakah ini jawabannya? Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini bisa diusahakan dengan misalkan contoh verifikasi nomor telepon, berarti kan aktif lagi gitu. Yang jadi masalah itu apa sebenarnya ya? Ini kita tidak pernah tahu. Cuman yang perlu digarisbawahi tadi yaitu yang pertama, Mang Adun pernah ganti HP. Dan yang kedua, Mang Adun dikasih ingat nih ya, ini nggak apa-apa, cerita saja Mang Adun. Itu Mang Adun dulu tuh waktu mau ngambil HP, mungkin buat pioners Kerawang tuh ada yang tahu yang namanya KCP ya. Mang Adun ingat banget dulu pengen ngambil tuh Samsung A berapa ya gitu, untuk ke sana. Dan ketika Mang Adun bawa KTP waktu itu selesai pulang dari Galeri Indosat ya, ngantar si Odo itu teman Mang Adun, saudara Mang Adun ya tuh. Nah, Mang Adun mau ngambil nih gitu kan, mau ngambil HP karena memang waktu itu darurat banget lah istilahnya, HP Mang Adun ada cuman udah jelek kan gitu. Percaya nggak pioners, itu KTP Mang Adun itu nomor nicknya sama tanggal lahir beda. Nah, itu gitu loh ya. Kalau verifikasi wajah Maliveness iya itu Mang Adun pribadi, cuman kan mungkin Kortim sedetail itu gitu loh. Ada misalkan 1-2 huruf, 1-2 kata yang gitu loh bermasalah. Nah, itu mungkin yang menyebabkan ya khusus Mang Adun ya, QC Mang Adun jadi berubah seperti ini, tidak tetap bisa menjadi validator. Ada saudara Mang Adun masih hidup, beneran tanyain kalau nggak percaya. Mang Adun ngasihin KTP tuh ditolak sama banknya itu loh, nggak bisa. Karena ya Mang Adun sih diam aja ya waktu itu ya, diam aja karena pura-pura nggak tahu lah ya. Tapi itu setelah nggak bisa ya, Mang Adun perhatikan memang iya nomor nik itu dan tanggal lahir itu beda gitu loh. Nah, itu kan mungkin ya, Mang Adun jujur, Mang Adun kalau Mang Adun pribadi ini sadar banget dengan apa yang terjadi atau ada kesalahan terhadap dokumen atau KTP ya. Ya seperti ada yang komentar juga barangkali KTP-nya buram kan seperti itu, atau pencahayaannya, atau saat pengambilan foto atau video itu ada orang lain, atau berisik, atau silau, banyak banget gitu loh hal-hal yang perlu pioners itu ingat-ingat kembali ada masalah apa seperti itu ya pioners. Jadi Mang Adun juga sama seperti Pihonyus gitu. Pihonyus di sini ya kesulitan untuk menjawab tuh apa yang sebenarnya terjadi kan gitu ya. Nah, di sini jelas ya gitu, banyak tindakan yang tidak disengaja atau disengaja dapat menimbulkan akibat di atas. Oke ya,
silahkan. Jadi buat pioners ya yang manapun Mang Adun nggak tahu ya yang bermasalah, Mang Adun mau masuk ke sesi lestari, balas komentar dari, jawab komentar dari, waduh jadi lelah. Makanya kenapa dari kemarin tuh Mang Adun baru upload sekarang ya, karena mikir Mang Adun, ini informasi apa yang dibutuhkan oleh pioners gitu loh. Mang Adun nggak bisa, informasinya banyak, cuman kalau buat Mang Adun pribadi ya nggak ngepas di hati Mang Adun. Sebenarnya bukan ini loh yang dibutuhkan oleh pioners itu saat-saatnya, momen-momennya, tapi ini loh pembahasan ini yang dibutuhkan. Ya itu makanya kenapa dari kemarin cari informasi pentok itu gampang-gampang susah gitu. Gampang-gampang susahnya gimana Mang? Ya gampang, informasi banyak, cuman susahnya itu gak sembarangan. Bagi Mang Adun ya, nggak tahu kalau konten kreator lain, mudah-mudahan juga sama, nggak sembarangan mengupload atau membagikan informasi yang sekiranya belum jelas seperti itu ya. Nah terus Pihot News melanjutkan di sini ya, yaitu hanya mereka yang tahu apa yang mereka lakukan, karena hasil itulah yang secara langsung mencerminkan tindakan mereka di platform yang dikumpulkan, dianalisis, dan diberikan hasilnya. Tidak ada saran untuk kasus seperti ini. Asli atau palsu harus dibuktikan sendiri. Kalau bisa dibuktikan, maka lulus. Ya. Jika alasan protes Anda tidak cukup meyakinkan, akun Anda akan ditutup secara permanen. Keadilan selalu ada. Oke. Nah ini disclaimer ya buat pioners lain ya, khusus bagian bawah nih ya yang stay selalu channel Mang Adun ya, kalau merasa pioners sejati ya harusnya legowo lah ya, maksudnya dalam artian jangan takut, jangan khawatir gitu. Jadi bukalah pay up, dompet aman, dan Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Picor Team tidak mengizinkan Anda menjadi cerdas. Maksudnya itu gini, jadi kalau ada orang yang mau ngakal-ngakalin ya, contoh penipuan, akun robot atau banyak lah ya seperti itu, gak bakalan bisa gitu. Kita bisa lihat di sini, ini QSI ditolak, ini QSI yang tentatif seperti yang Madun tadi ungu ya, terus apa ini yang lulus tuh. Nah tadi juga Mang Adun udah sempat baca-baca di sini, dan Mang Adun bahkan gitu loh di sini sudah mengomentari dan bahkan membuat sebuah postingan ya. Terima kasih atas artikelnya Pak, sangat mewakili postingan yang saya buat beberapa menit lalu waktu kemarin tuh. Itu saking Mang Adun nyari informasi apa kira-kira gitu loh, atau emang Pihot News tuh ngelihat postingan Mang Adun gitu kan. Nah kalau boleh saya bertanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan akun pioner, padahal akun Mang Adun lah ya gitu kan, yang Mang Adun juga pioner gitu. Yang checklist manage 1-9 hijau semua, tapi kolom QSI di browser berwarna orange, dimohon menjadi validator. Nah di sini ada komentar ya, tapi ketika Mang Adun klik di sini nggak ada. Nah, tampilkan balasan tambahan termasuk yang mungkin menggunakan konten menyinggung. Coba kita lihat ya, tampilkan. Nah, apa nih di sini? Ini kan malahan kayak penipuan. Aduh, blokir sajalah. Oh, orang-orang ribet kayak gini, gak jelas. Nah, mampus loh. Orang mau apa? Tanya apa, jawabnya apa. Di sini Mang Adun nih. Ya. Mau udah buat juga gitu loh, tapi nggak ada tanggapan di sini. Walaupun 247 melihat lah ya. Setelah saya membagikan informasi migrasi yang sedang berlangsung, beberapa pioner melaporkan keluhannya, maksudnya soal QSI ditolak dan diantaranya QSI yang masih bermasalah. Jadi jawaban apa yang harus saya berikan? Saking bingungnya, Mang Adun, Pihot News juga sama ya, tidak bisa berkomentar banyak lah. Jadi jawaban apa yang harus saya berikan? I hope Picor Team will be present ya. Jadi Mang Adun harapkan Picor Team hadir memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Sini ya, mohon maaf buat pioners yang komentarnya ya Mang Adun bawa ke sini juga. Ini juga untuk pioner-pioner juga gitu loh. Di sini sampai QSI ditolak,
QWC ditolak. Tuh, ini bahkan jaraknya deket gitu. Makanya mengadun screenshot pas banget lagi brandengan ya. Lupa mengadun Pioners namanya siapa di situ. Oke, dan bisa kita lihat beberapa komentar di sini ya. Dari berbagai pioner juga seperti itu. Nih. Jangan ambil gambar untuk membingungkan masyarakat. Mungkin karena masyarakat di situ maksudnya mungkin validator ya. Mungkin karena beberapa kesalahan HT. Saya punya satu akun rutin mengklik browser Pi setiap hari selama 30 menit untuk mendapatkan bonus QWC selesai. Scam wajah saya 3 kali tapi sekarang masih merah. Nih, yang 30 menit sekali saja setiap harinya itu tetap aja itu nggak bisa ya. Nih, pilotnya jelas apa? Memikirkannya juga penting jika Anda merasa nyaman. Oke, terus ada siapa lagi di sini? Kita lanjut aja, santai aja sama Mang Adun mah ya. Ini juga pioner barangkali ada yang mau tahu, kalau enggak ya silahkan di skip saja ya. Mang Adun sih nggak ribet-ribet orangnya. Artikel seperti ini dan artikel peringatan tentang perdagangan curang jarang sekali menarik hati orang ya. Hanya dengan begitu saya bisa memahami komunitas ya. Maksudnya ya, permasalahan seperti ini nih dianggap sepele banyak ya. Ini bukan Mang Adun yang ngomong, ini siapa itu, Son 70DN ya. Ini beliau yang ngomong, bukan Mang Adun, disclaimer. Tidak menarik perhatian ya bagi pioner yang sudah lulus QWC. Tapi Mang Adun berulang kali menyatakan prihatin gitu loh kepada pioner yang belum lulus QWC dan sebagainya, atau QWC-nya bermasalah seperti itu. Ya itu memang konten kayak gini tuh tidak menarik perhatian pioner. Pioner yang udah lulus mah taunya open mainnet aja, informasi open mainnet penting kan gitu. Tapi ya sebetulnya yang kayak gini nih penting juga bagi pioners yang ya mengalami masalahnya ya, atau barangkali bagi pioners yang sudah lulus QWC dan hijau semua dan browser QWC-nya juga hijau semua. Itu juga penting untuk menginformasikan ke pioners lain seperti itu ya. Nah, di sini apa? Saya baru saja memindai wajah saya untuk ketiga kalinya kemarin sore, dan menurut saya wajar jika Picor Team melakukan ini. Saya mendukung pemilteran spam sebelum jaringan terbuka. Nah, di sini kan ada informasi ya dari Tieng Ngocil. Jadi ya ternyata masih berjalan verifikasi wajah itu, walaupun Mang Adun ya udah lama juga belum mendapatkannya. Itu kan baru 3 kali belum mendapatkannya lagi. Oke, kita akan coba terus ya, baca satu-satu. Terima kasih banyak, mohon ditunggu. Duk sudah konfirmasi 3 kali. Ya mungkin maksudnya foto referensi itu ya. Dalam semua kasus, jika Anda adalah orang sungguhan yang menggunakan platform ini dengan serius, mematuhi semua peraturan Picor Team, Anda akan lulus. Amin ya. Itu loh. Jadi ya itu janji Picor Team atau statement Picor Team juga seperti itu memang ya. Selama kita manusia nyata tidak ada yang ditinggal. Ini tidak berubah karena ini Picor Team yang menyampaikan. Gitu kan? Ya walaupun itu dalam QWC bermasalah, penghitung waktu mundurnya berjalan, itu ya harus betul-betul, bahkan di update Pi Network yang sekarang ya. Ini Picor Team menjelaskan di sini. Tuh, ini juga tidak ada minepi.com-nya. Itu. Mang Adun juga kebagian ya istilahnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ya. Nih, kita bisa lihat di screenshot saja. Seperti itu. Terus telusuri gambar, terjemahkan. Pengingat, daftar periksa mainnet lengkap ya, atau lengkapi daftar periksa mainnet. Selesaikan semua langkah daftar periksa mainnet, terutama setelah Anda QWC. Ya kalau misalkan kita mau migrasi juga ya. Nah, di sini di bawahnya pengingat penting, bahkan Picor Team bicara ya. Selesaikan langkah-langkah daftar periksa mainnet Anda untuk bermigrasi ya
ke mainnet jika Anda telah menyelesaikan KYC. Melewati KYC saja tidak akan mengaktifkan proses migrasi karena Pioneer masih perlu menyiapkan dan mengonfirmasi dompet. Nah, di sini ya, dompet mereka dan menyimpan perasa sandi dengan aman. Seperti itu, menandatangani pengakuan token. Nah, ini ada istilah menandatangani pengakuan token ya. Itu kan ketika melakukan pembuatan dompet seperti itu, dan bahkan kabarnya ke depan setiap kita akan transaksi itu ada update biometrics yang menggunakan sidik jari ataupun verifikasi wajah seperti itu ya, dan menyelesaikan langkah-langkah lain pada daftar periksa mainnet. Migrasi akan diaktifkan hanya jika langkah-langkah daftar periksa mainnet telah diselesaikan sepenuhnya. Semua langkah hanya dapat diselesaikan bahkan sebelum KYC. Tidak ada alasan untuk menunda langkah-langkah ini, terutama setelah menyelesaikan KYC. Mengingat tenggat waktu masa tenggang, pindahkan Pi Anda ke mainnet sesegera mungkin untuk menghindari pembatalan dan menggunakan Pi Anda dengan orang lain sebelum dan sesudah open network. Itu ya. Itu apa yang disampaikan sama Core Team tuh. Kalau menurut Mang Adun nggak detail gitu loh dalam ya mungkin Core Team juga tidak tahu ya, namanya kan ketika dokumen itu kita berikan KYC itu larinya ya ke tim validator. Tim validator ada yang mengabarkan 8 orang, ada yang mengabarkan 15 orang seperti itu ya. Terus setelah dari validator lulus nih, pengecekan di daerah kita itu masuk ke sistem AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti itu ya, mungkin pencocokan atau apalah. Jadi Mang Adun rasa cukup jelas ya itu. Mang Adun juga gak bisa bicara banyak ya, mau bagaimana lagi gitu loh. Oke, kita akan terus baca ya. Saat ini beberapa grup banyak sekali kasus seperti ini karena jual beli akun, karena keserakahan, meminta orang asing untuk menandatanganinya. Wah, menghambur-hamburkan 200.000 dan lain-lain. Waduh, tuh apa itu banyak ya ternyata ya. Oleh karena itu saya tidak boleh memberi nasihat dalam hal apapun. Tidak apa-apa menjadi orang yang serius, tapi membantu penjahat sama saja dengan membantu mereka, katanya Pihot News ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini masih ada, terserah masing-masing individu. Ini kata siapa nih? Anthony Nguyen ya. Terserah masing-masing individu. Pi sudah berada di dompet selama 2 tahun. Oke, dan sudah beberapa kali mengganti ponsel. Wah, ini nih sampai beberapa kali bahkan, dan tidak pernah dipanggil untuk mengautentikasi ulang wajahnya. Jika akunnya ragu, dia harus melakukannya lagi. Tapi siapapun yang selalu mengikuti kebijakan tersebut akan melakukannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, sepertinya bahkan ini bagi Pak Anthony Nguyen ya, ini sudah beberapa kali ya mengganti ponselnya, dan katanya tidak pernah dipanggil untuk mengautentikasi wajah. Tidak ada liveness masuk. Yaitu mungkin yang terjadi pada Pioneer sebagian kecil ya gitu, karena sebagian besar mah banyak yang kena ya. Terus semua orang setuju dengan orang sungguhan, hanya sedikit akun yang bermasalah yang mengeluh ya. Itu mau bagaimana lagi ya. Itu ini terjadi di banyak ya negara, bukan kita saja, Vietnam juga belum, tapi akan ada nanti, semua orang akan memilikinya. Apa itu ya? Oke, kita baca lagi. Ada akun yang sudah dikembalikan ke wallet dan proses KYC tidak disetujui. Bagaimana proses nomor Pi tersebut? Nah, ini juga mengingat ada istilah nomor ya. Disclaimer juga, Mang Adun jujur banget ya, ini nggak tahu menahu kalau soal kasus ya Indosat. Pak Siadi memberi kabar bahwasanya dulu bisa. Nah, terus kenapa sekarang susah banget? Jadi kalau ada yang memang aduh verifikasi nomor gagal terus gitu kan, ini gimana nggak tahu Mang Adun ya. Itu
Nggak tahu, Mang Adun juga sama, belum verifikasi nomor telepon gitu loh. Itu Indosat yang Mang Adun pertanyakan hampir di setiap pembahasan, kemana aja gitu loh. Apanya yang salah, apanya yang bermasalah, apakah bentuk regulasinya belum sah. Ini QC internasional loh. Kalau di internasional saja bisa dinyatakan lulus, masa sih di Indonesia enggak? Oke ya pioners ya, Adun rasa cukup kesimpulannya yaitu ya, tidak bisa Adun mengatakan banyak, memberi nasihat banyak, memberi kabar banyak, sama seperti apa yang disampaikan oleh Pihot News seperti itu. Jadi ya, buat pioners yang KYC-nya bermasalah, Adun doakan mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Kalau misalkan sekiranya itu bug, ya mudah-mudahan cepat selesai juga bugnya kan gitu. Adun juga sama, KYC-nya tentatif, cuma daftar periksa mainnet berwarna hijau semua ya. Tuh, nggak tahu Adun juga nasib Adun, apakah nanti open network akan bisa transaksi, nggak tahu ya. Itu loh. Jadi itu memang hanya kita ingat ya, 15 juta KYC dan 10 juta migrasi. Sementara pioner, waduh, itu sampai 60 juta loh dikabarkan ya. Nah, berarti kan sekitaran 35 jutaannya yang tidak 45 bahkan yang tidak lulus QC. Terus ya 50 juta pioner yang nggak migrasi. Pusing ada juga. Oke ya pioners ya, terima kasih ya, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Bye bye.